Kita akan melihat suasana pagi di Kabupaten Gaya Lues. Untuk pagi hari ini suhunya 15 derajat. Berkabut di Kalapinang. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menuju ke salah satu lokasi tempat wisata di Kabupaten Gaya Lues yang sebelumnya itu terkena bencana juga teman-teman. Jadi ini saya belum pernah ke situ semenjak bencana ya. Jadi ini kita akan coba ke sana, kita lihat kondisinya seperti apa. Jadi ini kita jalan dulu menuju ke Blangkejeren, Kota Blangkejeren ya. Jadi jaraknya itu kurang lebih sekitar 5 km dari lokasi tempat tinggal saya nih. Kemudian dari Blangkejeren menuju ke Kalpinang jaraknya 5 km lagi ya. Ini pagi-pagi kita udah pasti pakai jaket. Ini saya pakai jaket dari Credifox yang udah waterproof untuk hujan gerimis ya. Dan ini cocok sekali untuk di daerah gunung seperti tempat tinggal saya ini teman-teman. Ini series climber yang harganya nggak sampai 200.000. Buruan klik produknya ada di video ini atau di bawah video ini ya. Nah ini kita udah hampir sampai ke daerah Pasar Induk. Jadi Pasar Induk Gaya Lues tuh ada di sebelah kiri ini teman-teman ya. Sebelah kiri sana itu di depan lagi. Dan lihat suasana paginya, mataharinya mulai muncul. Wah, indah sekali ya teman-teman. Sinarnya nih indah sekali dan untuk suhunya saat ini masih 15 derajat. Wah, ini masih dingin sekali. Lihat, oh, abang-abang becak nih kalau pagi-pagi jaketnya tuh tebal-tebal sekali teman-teman. Dan ini jembatan yang menuju ke Kabupaten Gaya Lues. Jadi teman-teman yang dari Takengon menuju ke Gaya Lues, kalau udah sampai jembatan ini tuh ibaratnya udah sampai Kota Blangkejeren ya. Jadi kita lurus lagi untuk menuju ke Kalapinang. Dari sini ke Kalapinang kurang lebih 5 km lagi dan beginilah suasananya ya. Oke teman-teman, lanjut kita menyusuri pinggiran Kalapinang. Jadi Kalapinang ini adalah tempat wisata yang di pinggir sungai seperti ini ya. Jadi pas bencana kemarin ini airnya tuh sampai ke atas jalan ini teman-teman, sampai ke bawah nih. Jadi di sebelah kanan ini sebenarnya masih luas teman-teman. Ada kafenya lagi ya. Jadi kurang lebih ada 2 kafe lagi di sini. Itu udah ke bawah air sungai nih teman-teman. Airnya udah sampai ke atas ini. Jadi ini hancur semua ya. Nah, sebelumnya Kalapinang ini dikenal sebagai tempat wisata yang menyediakan makanan unik kayak lemang sama ikan bakar ya teman-teman. Yang lebih terkenalnya tuh kayak lemang Kalapinang kayak gitu ya teman-teman. Saya juga pernah cobain lemang sama ikan bakarnya gitu teman-teman. Dan ini kita menyusuri aja pinggiran Kalapinang. Suasana paginya seperti ini dan ini terlihat juga material banjir dan longsoran itu masih ada ya. Dan terlihat sungainya ini kayak ditutupi sama lumpur yang sudah mengering karena di sini tuh udah lama juga nggak hujan teman-teman. Jadi air sungainya pun dikit tuh ya. Yuk kita susuri lagi pinggiran Kalapinang. Kita lihat di atas itu ada kelihatan kabutnya dong ya. Jadi kabut pagi nih teman-teman di Kabupaten Gaya Lues. Dan ini ada satu lagi cafe yang paling atas ini kayaknya aman ya. Cuman udah sebelah kanannya udah langsung habis ya di bantaran sungainya ya teman-teman ya. Cuman ini masih ada sisa lah bangunannya. Oke, kita susuri lagi dan ini material longsor ya. Selain banjir dari sungainya, ini longsoran juga dari tebing ya. Seperti ini ya. Wah, ini sebelumnya memang putus total ya di jalan ini nih. Kalau dalam kondisi normal biasanya kalau pagi-pagi seperti ini kita lewat sini tuh banyak mobil angkutan umum seperti HiAce itu baru pada nyampe ke sini ya pagi-pagi ya. Cuma ini nggak tahu ya apakah jalur lintas Takengon Blangkejeren itu udah normal atau belum. Ada juga informasi yang menyebutkan itu udah tembus ya, udah bisa dilewati cuman dengan mobil double cabin ini untuk saat ini di bulan Februari 2026 ini ya teman-teman ya. Jadi kalau motor kemungkinan udah bisa. Nanti mungkin Lebaran Idul Fitri lah kita coba main-main lagi ke Takengon. Mudah-mudahan jalurnya sudah bisa dilalui teman-teman. Kalau dari sini pemandangannya mantap sekali teman-teman. Pagi-pagi dengan suhu udara yang 14-15 derajat, dingin sekali ya. Kita bisa melihat kabut lagi, kemudian bukit-bukit yang dipenuhi sama pohon-pohon pinus ya. Terlihat seperti ini nih. Yuk kita nikmati dulu suasana pagi di sini teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut balik lagi menuju ke Kota Blangkejeren. Jadi kita bisa lihat view sebaliknya, yaitu view dari Takengon menuju Blangkejeren. Jadi kalau Pinang ini seperti sebutan tempat wisatanya ya. Tapi kalau nama desanya nih Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gaelues. Nah ini di bawahnya langsung bisa kita lihat sungainya itu udah melebar ya. Jadi bantaran sungainya itu udah habis tergerus air banjir kemarin ya. Dan ini jalanannya juga ini udah amblas seperti ini. Untungnya di badan jalan ini masih aman semua ya di sebelah sininya, tapi di depan sana yang dekat kafe itu udah setengah badan jalannya hilang ya. Oke, kita coba berhenti lagi di sini ya. Kita lihat kafe yang di ujung ini yang masih ada tersisa ya. Kita lihat suasana dulu nih seperti apa di sini. Oke, kita lanjut lagi jalan. Ini terlihat sebelah kanan dan kiri material longsornya itu masih tinggi ya. Jadi ini cuma di pinggirin aja seperti ini, minimal di badan jalan udah aman ya untuk lewat 2 jalur mobil nih. Dan dari sini terlihat lagi daerah wisata Kalpinang nih sebelah kiri ya. Ini sebelumnya luas teman-teman, ada beberapa kafe di sini. Ini udah habis ya pelataran kafenya tuh, tapi ada sebagian nih yang masih tersisa ya, bangunan utamanya ada yang masih tersisa. Cuma kayaknya nih yang sebelah kiri yang ini nih yang habis ya ke bawah air banjir nih. Dan ini yang warna hijau ini musola ya teman-teman, masih ada teman-teman, alhamdulillah nggak ke bawah tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini air gunung juga masih melintasi badan jalan. Ini biasa ya di jalur gunung seperti ini biasanya. Nah, bagian yang ini nih yang saya kira titik terparahnya di Kalapinang ya. Jadi badan jalan ini kemakan sama sungai ya. Jadi udah tinggal seperti ini, nggak kebayang ya pas banjir bandang itu airnya naik sampai ke atas badan jalan ini. Ini dari badan jalan ke bawah itu juga tinggi ya sebenarnya. Jadi nggak kebayang, memang tinggi sekali air banjir bandangnya nih teman-teman. Kalau dalam kondisi kering seperti ini, dalam artian nggak hujan ya, kalau melewati jalur-jalur rusak seperti ini, terbilang relatif lebih aman ya daripada saat kondisi hujan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita sudah melihat updatean kondisi terbaru Kalapinang tanggal 2 Februari 2026 seperti ini ya kondisinya. Jadi semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Semoga semua daerah yang terkena bencana kemarin segera pulih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.